Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun berada. Untuk memulai perenungan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah yang mengizinkan kami ada hingga pada saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada ayat Alkitab yang tertulis pada Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam renungan harian 2 hari yang lalu kita diingatkan tentang Yesus yang merupakan seorang gembala yang memberikan nyawanya sebagai garansi dalam kehidupan manusia. Garansi untuk memberikan yang terbaik kepada manusia. Pemberian yang terbaik ini pada hari ini diingatkan kepada kita, dibuktikan juga dengan kerelaan Yesus untuk mencari setiap domba-domba yang tersesat ataupun terhilang. Banyak situasi yang mengakibatkan domba-domba bisa tersesat di dalam jalannya. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik bukanlah pribadi yang mau berdiam diri saja ketika ada domba yang terhilang. Sekalipun Yesus masih memiliki 99 domba yang tetap bersamanya, ketika ada satu domba saja yang terhilang, ia akan mencari dan membawanya kembali pulang. Inilah rancangan damai sejahtera yang dipersiapkan Yesus kepada umatnya. Yesus menginginkan agar semua umat yang dikasihinya kembali dan ada dalam rancangan damai sejahtera yang dipersiapkannya. Ia menjamu setiap orang-orang yang dipandang berdosa. Ia menerima, bahkan mau duduk dan makan bersama dengan orang-orang yang dihakimi tidak layak. Penerimaan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah penerimaan totalitas dengan tidak mengingat lagi ketersesatan yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Penerimaan ini juga terjadi kepada kita. Bahkan Yesus katakan ada sukacita sorgawi yang terjadi ketika ada seorang yang mau kembali kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, si jahat akan selalu mengekang dan menekan kita dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ia akan mengatakan bahwa kita tidak layak. Ia akan mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk berdosa dan tidak patut mendapatkan kasih Tuhan. Ia akan selalu mengatakan, jangan pernah tinggalkan kehidupanmu saat ini, karena ketika engkau meninggalkannya, hidupmu tidak akan aman. Ia akan membuat kita merasa bersalah. Tetapi mari saat ini katakanlah kepada hatimu, katakan kepada kehidupanmu, semua ketersesatan yang pernah terjadi dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus, semuanya mau diampuni. Dan bagi Dia, kita yang mau kembali kepadanya diterima dalam sukacita. Tidak ada penghakiman yang membuat kita menjadi tidak layak kalau kita mau datang kepadanya, kalau kita ingin kembali kepadanya. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lampau kita, sebesar apapun kehilafan yang pernah terjadi, sebesar apapun ambisi yang pernah kita miliki dan mendukakan hati Tuhan, sebesar apapun kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah melukai hati Tuhan, pada hari ini juga firman Tuhan mau katakan kepada kita, engkau tidak akan pernah ditolak,
engkau malahan diterima dan akan disambut oleh Yesus. Maka marilah kembali kepada Yesus, sebab ada pengampunan bagi kita. Dan melalui firman ini kita juga mau diingatkan, kalau Yesus saja mau memberikan pengampunan kepada manusia dengan segala keberdosaannya, maka sepatutnya lah Bapak Ibu Saudara-saudari juga memberikan pengampunan kepada sesama kita, memberikan keterbukaan dan penerimaan kepada setiap orang yang mengatakan maaf kepada setiap kesalahannya, memberikan kepadanya dengan sukacita pengampunan, dan jangan pernah mengingat-ingat lagi dan mengembankan dosa dan kesalahannya yang pernah ia lakukan terhadapmu. Kemudian ketika Yesus saja mau mencari setiap orang yang tersesat, mari kita pun mendukung setiap orang yang ingin kembali memperbaharui dirinya. Jauhi sikap orang-orang Farisi yang menghakimi setiap orang yang bersalah. Jangan menghakimi dan jangan menekan mereka dengan keadaannya yang tersesat, tetapi ingatkan dan sambut mereka, dukung setiap siapa yang mau memperbaharui dirinya. Dan yang terakhir, wartakanlah bahwa bagi setiap orang yang mau kembali, Tuhan menyambut dan Tuhan menerima. Saat ini juga Tuhan memanggil setiap orang yang ingin mau kembali kepadanya. Tuhan akan membawa mereka kembali kepada jalannya. Dan mari kita menjadi pewarta-pewarta yang juga menyampaikan panggilan Yesus, agar ia membawa kita pulang. Saat ini panggilan itu juga berlaku bagi kita. Kembalilah dan marilah membawa orang-orang di sekitar kita kembali kepada Yesus, sebab bagi kita ada pengampunan dan ada sukacita sorgawi ketika kita kembali kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk mempergunakannya dan mengimani kehidupan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk selalu membaharui diri. Ajar pula kami untuk boleh memberikan pengampunan kepada sesama kami, dan mampukan kami untuk menjadi pembawa berita kesukaan bahwa Tuhan menyediakan pengampunan bagi setiap yang mau kembali kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah ataupun renungan harian yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.